Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Aditya Putra, NIM 1845. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, hadis dan sumber-sumber tambahan atau akal pikiran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama yang dimaksud dengan Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan berperantarakan Ruhul Amin kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, agar menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia adalah utusan Allah dan agar menjadi pelajaran bagi orang yang mengikuti petunjuknya, menjadi ibadah bagi siapa yang membacanya. Ia ditulis di atas lembaran mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik melalui tulisan atau bacaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan terpelihara dari perubahan dan pergantian, sebagaimana telah disebutkan bahwa sedikit pun tidak ada keraguan atas kebenaran dan kepastian isi Al-Quran itu. Dengan kata lain, Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut yang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah, Tuhan yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya, untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Al-Quran berfungsi sebagai satu sumber pokok dan utama dari segala sumber hukum yang ada. Kedua, penuntun manusia dalam merumuskan selama semua hukum agar tercipta kemaslahatan dan keselamatan. Ketiga, petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rahmat untuk kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan sebagai ilmu pengetahuan. Sumber hukum Islam kedua adalah sunnah. Sunnah adalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya atau persetujuannya. Sunnah dari segi kualitasnya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Sunnah sahih, 2. Sunnah hasan, dan yang ketiga sunnah gaib. Kemudian sunnah dari segi bentuknya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Sedangkan kalau dilihat dari segi jumlah sanad atau perawi yang terlibat dalam riwayatannya, sunnah terbagi menjadi 3 juga, yaitu sunnah mutawatir, sunnah masyhur, dan sunnah ahad. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad atau akal pikiran adalah sumber hukum ketiga yang memenuhi syarat untuk berusaha berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum fundamental yang terdapat dalam Al-Quran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi, dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang ditetapkan pada suatu kasus tertentu, atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Syarat-syarat mujtahid adalah mengetahui Al-Quran Al-Karim, yang kedua mengetahui As-Sunnah, yang ketiga mengetahui bahasa Arab, yang keempat mengetahui tempat-tempat hikmah, yang kelima mengetahui usul fikih, yang keenam mengetahui hukum syariat, yang ketujuh mengenal manusia dan kehidupan sekitar, yang kedelapan bersifat adil dan takwa, yang kesembilan menguasai ilmu
tunggal dan dilakukan secara kolektif bersama para ahli. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan istihad. Baik istihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di antara metode atau cara beristihad adalah: 1. Ismak, yang kedua adalah kias, yang ketiga istihan, yang keempat adalah maslahah mursalah, yang kelima istihab, yang keenam ruk, yang ketujuh masab sahabi, yang kedelapan syaru man qablana, dan yang terakhir adalah sadu al-dazariyah. Demikianlah materi tentang sumber hukum Islam ini. Semoga dapat dipahami. Salah dan silapnya saya